Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Disadar bahwa permasalahan tantangan yang begitu kompleks yang dialami oleh negara ini, bagaimana beliau baru saja dilantik dari wakil presiden menjadi seorang presiden pada tanggal 21 Mei, di mana beliau harus bisa membangun bangsa ini bukan hanya maju dengan sumber daya alamnya, tapi maju dengan teknologi dan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan agar negara kita maju, lebih maju dan maju lagi dari negara-negara lainnya. Di antaranya adalah yang sekarang kita nikmati, undang-undang pers. Tidak hanya bagi media, bagi jurnalis, juga bagi masyarakat banyak yang menikmati kebebasan pers. Belum lagi soal politik pemisahan TNI Polri. Juga soal ekonomi, di mana pada waktu dikuasai oleh yang dikatakan sebagai kroni-kroni Orde Baru. Saya yakin pada waktu itu Pak Habibie mengalami betul tekanan, mengalami betul hambatan. Karena Pak Habibie tentu dilawan oleh pihak-pihak yang tidak ingin berubah. Betul seperti itu, Pak? Memang. Pak Habibie melawan arus? Bukan melawan arus, saya menyesuaikan dengan keadaan. Yang tidak suka pada waktu itu pernah datang ke Pak Habibie untuk kemudian menyatakan keberatannya misalnya. Oh, banyak datang. Pernah sampai ada ancaman misalnya ke Pak Habibie? Apa? Ancaman begitu tidak ada. Tidak ada, Pak, ya? Tidak ada. Ada tokoh-tokoh datang sama saya, yang muda. Saya tidak dibenarkan saya sebut namanya. Iya, baik, Pak. Dia mengatakan, ini brengsek semua. Undang-undang dasar harus dirubah. Oke. Harus dirubah ini semua. Wah, dia kritik, saya dengarkan aja. Marah-marah sama saya. Datang ke Bapak, ya? Saya datang. Boleh tahu, Pak, orang itu sekarang ada di struktur pemerintahan atau di luar struktur pemerintahan Indonesia? Di luar. Tapi masih aktif dalam politik? Masih, ada bukan satu orang, beberapa orang. Oke. Ya, ada satu masih aktif sekali. Ada satu dia usaha mau mengaktif tapi tidak berhasil. Jadi waktu Pak Harto itu meninggalkan keadaan, bagi saya dari kacamata Unpredictable, itu, Pak. unpredictable hampir semua. Dan Bapak memimpin pada saat itu? Dan saya harus ambil alih. Ya. Apa yang pertama Bapak lakukan waktu itu? Bank Indonesia keluar dari kabinet. Oke. Kalau masih dalam kabinet, apa yang terjadi? Kalau di dalam kabinet, dia harus ikut perintah dari presiden. Oke. Dan itu berbahaya? Bukan berbahaya. Presiden bukan ahli keuangan. Dia main politik. Dan itu terjadi pada Orde Lama dan Orde Baru. Yang ngurusi yang nyetak duit itu, dia diperintah. Kamu buat gitu. Kalau enggak, saya ganti kamu. Saya waktu dalam kabinet, saya 20 tahun menteri. Iya, iya. Dan dekornya. Iya. Saya protes sama Pak Harto. Sempat protes waktu itu, Pak? Oh iya. Pak Harto bilang, kamu mikir kamu punya masalah aja. Buat kapal terbang, buat ini, itu satu. Nggak usah urus yang itu. Itu soal saya. Tapi Dan boleh tahu, Pak, kedua yang Bapak lakukan setelah BI tadi apa, Pak? kedua, jaksa out. Jaksa Agung itu di bawah pemerintah itu. Presiden. Presiden. Sekarang masih di bawah Presiden, Pak? Ya, itu saya tanya aja sama Jimli. Saya mau membuat undang-undangnya itu. Wah, terlalu cepat, Pak. Menurut Bapak pada waktu itu Jaksa Agung harus tidak di bawah Presiden? Harus keluar. Dia harus objektif. Itu yang sampai sekarang belum terjadi, Pak? Ya. Dan itu dalam draft saya buat itu out. Jadi pada waktu itu sempat keluar dari Ya. di zaman Bapak, tapi Ya. kemudian kembali lagi Ya. di bawah Presiden. Kalau Jaksa Agung masih di bawah Presiden, apa yang Bapak bayangkan? Kenapa kemudian Bapak memilih untuk sebaiknya Jaksa Agung tidak di bawah Presiden, tidak dalam pemerintahan? Ya. Karena Jaksa Agung itu harus objektif. Harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan tidak diperintah oleh Presiden yang kamu tangkap dia. Okay. Harus di luar pemerintahan eksekutif, ya? Ya jelas dong. Tidak ada perlawanan dari pihak luar? Perlawanan kemana? Kita pegang. Waktu itu saya presidennya, saya wapresnya. Apapun Terus resikonya. keluarga besar Golkar. Itu yang ABG.
Iya. Saya ketuanya, dan tadinya dari tiap fraksi ada 2 ketua pengganti. Ya saya juga tidak ada itu. Jadi saya secara politik, Bapak mengatakan secara politik Bapak sangat kuat pada waktu itu dan Bapak siap saya rasa melakukan. dalam sejarah Republik Indonesia tidak pernah, juga Bung Karno, Pak Harto tidak pernah sekuat demikian. Oleh karena Bapak pede untuk melakukan apapun pada waktu itu dan Bapak yakin langkah yang Dan Bapak saya lakukan tidak salah gunakan. dari nurani, tidak salah gunakan, betul. Pak. Si jenius dari Parepare ini bahkan mendapat julukan Mr. Crack karena menemukan teori kalkulasi keretakan pesawat. Ia juga bahkan ikut andil merancang sejumlah pesawat yang hingga kini terus digunakan di dunia penerbangan komersil dan militer. Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai tokoh Indonesia yang sangat berpengaruh tak hanya di dalam negeri namun juga dunia. Si jenius yang dijuluki Mr. Crack ini disegani di dunia penerbangan internasional karena menemukan progression crack theory yang akhirnya dikenal sebagai Habibie Theory. Teori ini mampu mengkalkulasikan keretakan pesawat karena proses terbang landas dan membantu rancang bangun desain pesawat modern menghindari kecelakaan. Tak hanya teori, Habibie pun merancang sejumlah pesawat. Yang paling populer mungkin adalah pesawat N250. Pada Agustus 1995, prototipe pesawat rancangannya ini terbang perdana disaksikan Presiden Soeharto kala itu. Pesawat N250PA1 versi Gatot Kaca ini sanggup mengangkut 50 penumpang, sukses terbang dengan sangat baik dan mengundang pujian dari seluruh dunia. N250 awalnya dirancang sebagai pesawat penerbangan sipil yang dibangun oleh industri pesawat terbang Nusantara yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia. Namun, proyek ini sempat dihentikan Soeharto pada 1998 atas rekomendasi IMF karena kala itu Indonesia tengah dilanda krisis moneter. Sebelumnya, Habibie juga disebut turut andil dalam merancang sejumlah pesawat lain yang digunakan di dunia penerbangan internasional. Di antaranya, Habibie disebut ikut merancang Lockheed Martin C-130 atau yang biasa dikenal dengan sebutan pesawat Hercules. Model ini merupakan pesawat bermesin 4 turbopropeller sayap tinggi yang berfungsi membantu tugas militer. Pesawat ini mampu mengangkut berbagai macam kargo dan mampu mendarat di landasan terbatas. Habibie sebelumnya juga ikut andil dalam terciptanya pesawat DO-31 jet transportasi eksperimental VTOL Vertical Take-off Landing Jerman Barat. Pesawat ini dirancang untuk bisa lepas landas secara vertikal sebagai bagian untuk spesifikasi pendukung taktis pesawat penyerang. Proyek ini dibatalkan pada tahun 1970 karena tingginya biaya masalah teknis dan perubahan persyaratan. Meski sudah berlalu puluhan tahun lamanya, namun hasrat Habibie di dunia penerbangan, khususnya untuk Indonesia, belum padam. Di penghujung hidupnya, ia bersama anaknya Ilham Habibie kembali merancang pesawat baru, pesawat R-80. Pesawat ini dirancang dengan teknologi dan keamanan tinggi bagi penumpang. Pesawat ini merupakan rancangan lanjutan dari pesawat N250 sebelumnya.
Prototipe R80 sanggup menampung 80 hingga 90 penumpang, diproyeksikan bisa terbang pada 2023 mendatang dan diserahkan ke konsumen setidaknya pada 2025. Pesawat-pesawat ini merupakan aset dan ilmu pengetahuan bangsa yang akan dikenang selamanya untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih, Pak Habibie. Salah satu kisah yang saya kagumi ialah di mana kisah cinta antara Pak B.J. Habibie dengan Bu Ainun yang dikenal begitu romantis dan sangat luar biasa, saling menjaga satu sama lain, saling bahu-membahu satu sama lain hingga mereka berdua tutup usia. Selamat jalan Pak B.J. Habibie, jasamu tidak akan pernah mati. Badan boleh mati, tapi ide terus abadi. Terima kasih buat pengabdian yang selama ini engkau lakukan untuk bangsa Indonesia. Saya selaku pemuda Indonesia sangat bangga bisa mengenal dan juga memperkenalkan Anda ke seluruh dunia. Selamat jalan dan semoga engkau lapang di sana. Hati-hati. Semoga kita berjumpa di surga.